Halo everyone, di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah uji hipotesis dari sebuah penelitian yang berjudul The Correlation Between Student Speaking Ability and Learning Achievement. Dalam penelitian tersebut terdapat sebuah data, yaitu data hasil nilai keterampilan berbicara siswa yang terdiri dari 30 siswa dan terdapat nilai aspek kebahasaan, nilai aspek non-kebahasaan, dan total dari nilai keterampilan berbicara siswa tersebut. Dari data tersebut diketahui juga total, rata-rata, mark score, dan persentase. Data kedua yaitu data nilai hasil belajar bahasa Indonesia siswa. Data tersebut juga terdiri dari 30 data siswa dan nilai hasil belajar. Dari data tersebut didapat total yaitu dengan menggunakan rumus Excel, yaitu sama dengan sum lalu buka kurung 04 dan 033 bar, kemudian dapat hasil yaitu 2473. Kemudian dapat juga dicari mean. Terus mencari mean di Excel yaitu sama dengan average dan pilih sel yang ingin dicari rata-ratanya, dan kemudian dapat hasil 82,433. Selanjutnya, dari data tersebut dapat dibuat tabel data lagi, yaitu total keterampilan berbicara siswa sebagai X dan hasil belajar sebagai Y. Hal pertama yang ingin kita cari yaitu mencari nilai X kuadrat. Cara mencarinya di Excel sama dengan pilih nilai X yang ingin dikuadratkan, lalu klik simbol roof, lalu 2, lalu enter, lalu dapat hasilnya seperti ini. Begitu juga dengan Y. Begitu juga dengan Y kuadrat. Mencari nilai Y kuadrat juga sama seperti X kuadrat, yaitu sama dengan pilih nilai yang ingin dikuadratkan, kemudian simbol roof, kemudian 2, lalu enter. Muncullah hasilnya seperti ini. Yang kedua yaitu mencari nilai XY. Rumus mencari nilai XY yaitu sama dengan 60, simbol bintang, kemudian hasil belajar yaitu 77. Muncul hasil seperti ini yaitu 4620. Begitu seterusnya sampai nilai ke-30. Setelah kita mendapatkan semua nilainya, lalu kita jumlahkan. Formula yang digunakan ialah sama dengan sum drag dari nilai pertama hingga ke-30 lalu enter. Begitu juga yang untuk nilai Y kuadrat. X kuadrat, nilai X, Y, dan nilai XY. Lalu, untuk mencari rata-rata, kita menggunakan formula yang berbeda namun dengan cara yang sama, yaitu sama dengan average, klik dari data pertama hingga nilai ke-30, dan tutup kurung, lalu enter. Maka kita akan mendapatkan hasil nilai rata-ratanya.
Begitu juga untuk mencari rata-rata Y, rata-rata X kuadrat, rata-rata Y kuadrat, dan rata-rata XY. Lalu, untuk mencari nilai maksnya, caranya yaitu sama dengan max, buka kurung, drag dari data pertama hingga data ke-30, tutup kurung, maka akan mendapatkan hasilnya. Begitu juga untuk mencari nilai maksimal dari Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Lalu, setelah mendapatkan nilai maksnya, kita akan cari nilai minnya. Cara mencari nilai min yaitu sama dengan min, kemudian drag nilai yang ingin dicari yaitu data sampai data ke-30, kemudian dapat hasilnya seperti ini. Begitu juga dengan Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y. Setelah kita mendapatkan semua hasilnya, maka yang pertama yang harus kita lakukan ialah membuat dua hipotesis yang berbeda. Hipotesis yang pertama yaitu H0, tidak ada korelasi antara kemampuan berbicara siswa dengan prestasi belajar. Yang kedua yaitu HA atau hipotesis alternatif, yaitu ada hubungan antara kemampuan bicara siswa dengan prestasi belajar. Setelah membuat hipotesis yang berbeda, kita menentukan nilai R. Cara mencari nilai R di Excel yaitu kita dapat menggunakan formula yang ada di bar Excel, yaitu klik formula, lalu more function, lalu pilih statistical, kemudian pilih Pearson. Sehingga dapat hasilnya yaitu 0,77115. Untuk mendapatkan array 1, kita drag total X dari nilai pertama hingga nilai ke-30. Array 1 yaitu drag nilai pertama hingga nilai ke-30. Kemudian untuk array 2, klik nilai Y1 hingga 30, lalu klik OK, maka akan mendapatkan hasil 0,7115. Setelah kita mendapatkan nilai R, maka kita harus mencari nilai T hitungnya. Formulanya ialah T hitung sama dengan R dikali akar N kurang 2 per akar 1 kurang R kuadrat. Dengan dimasukkan nilainya yaitu R yaitu 0,77115, akar dari N kurang 2, N-nya yaitu 30 kurang 2, per akar 1 kurang R kuadrat, R-nya yaitu 0,77115 kuadrat. Kemudian hasilnya 0,77115 akar dari 30 kurang 2 yaitu 5,291 per akar dari ini yaitu 0,4054. Kemudian dapat hasil T hitungnya yaitu 10,645. Setelah mendapatkan nilai T hitung, kita mencari nilai T tabelnya.
Cara mencari nilai T tabel yaitu pertama, tentukan derajat bebasnya. Dengan rumus DF yaitu N kurang K, N sama dengan 30, K itu variabel karena kita punya dua variabel yaitu 2, 30 kurang 2 sama dengan 28. Lalu, dengan taraf signifikasi 5%, maka T tabelnya yaitu 2,04842. Ketentuan dari uji hipotesis ini yaitu jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Berdasarkan data, berarti nilai T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu T hitungnya 10,0645, lebih besar dari T tabelnya yaitu 2,04841. Dari data tersebut, dapat diambil kesimpulan yaitu T hitung lebih besar dari T tabel, yang berarti hipotesis alternatif diterima. Jadi, terdapat hubungan antara kemampuan bicara siswa dengan prestasi belajar. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti. Terima kasih.